Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana abitu ma'abattum wala antum abituna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita masih tetap tawadhu, tetap ikhlas, ridho di dalam menjalankan segala apa yang merupakan suatu hal kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Dalam suatu majelis pencerahan, bimbingan amalan tiap pagi. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa buat kita dan keluarga kita, buat keturunan kita, buat rekan-rekan kita, sahabat-sahabat yang seiman. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan amalan yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Rahmat merupakan suatu apa pemberian dari Allah buat hambanya seperti kita. Ketika kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan apa yang kita lakukan. Kewajiban-kewajiban yang kita jalankan. Kehidupan sehari-hari yang bagian daripada ibadah termasuk kita mencari nafkah. Semua bisa kita jalankan atas rahmat. Ditambah lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang putus dari rahmat Allah. Karena apa? Ketika putusnya rahmat Allah buat kita, buat hambanya, ini merupakan suatu pertanda azab. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di sini dalam surat Al-Hud. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan, thumma naza'naha minhu. Wala in azakna, dan jika kami berikan al-insanu kepada manusia minna rahmatan, dari kami yaitu suatu rahmat. Thumma naza'na, kemudian rahmat itu kami cabut. Minhu, darinya. Jadi thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut darinya. Innahu, pastilah dia layausu, menjadi putus asa, kafura, dan tidak berterima kasih. Jadi ketika rahmat dicabut, manusia akan putus asa dan tidak ada berterima kasih. Manusia itu hidup dalam keadaan yang rugi. Mereka rugi sudah disebutkan dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau sudah dalam kondisi kita rugi, seharusnya kita mencari bagaimana menjadi hamba Allah yang tidak rugi. Disebutkan juga, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang senantiasa bisa pegang amanah, jalan suatu kebenaran, dengan sabarnya dan segala sesuatu hal yang dijalankan dengan sabar. Ini mereka yang gak rugi. Apalagi sampai kita ruginya minta ampun ketika rahmat kita dicabut. Rasa terima kasih ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, terima kasih kagak. Bahkan justru sebaliknya kesombongan yang kita tonjolkan. Kemaksiatan yang kita nomor satukan. Sehingga secara gak sadar kita terbius, terhipnotis dengan kemewahan hubud dunia. Yaitu kemewahan dunia semata.
Fata morgana dunia ini. Berkali-kali Ustaz bilang dunia ini sifatnya fata morgana. Gak ada yang nomor satu, gak ada yang nomor dua. Semua ketika kita dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal. Meskipun dalam kondisi apapun, ketika kita kondisi uang berlimpah, kondisi kita kekurangan, kondisi kita banyak hutang. Ketika Allah panggil, gak ada. Gak ada istilahnya nanti dulu, nanti gak ada. Ini babakan rahmat. Ketika rahmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walain azaknahu na'ma'a. Dan jika azaknahu, kami memberikan na'ma'a, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ba'da dzarra'a, setelah ditimpa bencana. Jadi setelah ditimpa bencana mendapatkan suatu kebahagiaan setelah dengan bencana. Ini makanya perlu kita sadari. Segala sesuatu yang Allah berikan, musibah apapun bentuknya, pasti di balik itu ada hikmahnya. Kalau kita bisa husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika kita bisa mengambil hikmah, rasa syukur kita pada Allah dengan hikmah bencana ataupun musibah yang diberikan kepada kita. Masat'u, yang menimpanya, layakulanna, niscaya dia akan berkata, zahaba syai'ati anni, telah hilang bencana itu dariku. Innahu lafarihun fakhur, innahu, sungguh dia, lafarihun fakhur, merasa sangat bergembira dan bangga. Sangat bergembira dan bangga sekali dengan musibah yang setelah diambil, setelah diberikan musibah, kemudian musibah itu tarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan suatu kebahagiaan, merupakan suatu kebanggaan. Hanya mereka-mereka yang bisa mensyukuri nikmat, bisa mensyukuri dengan apa yang diberikan seperti musibah. Ketika musibah diberikan pada mereka, hamba Allah yang sabar, dia bukan mengeluh, bukan menyesal, enggak. Justru dia merasa terima kasih. Kenapa? Antum kalau diberikan musibah atau diberikan segala cobaan, pasti akhirnya larinya ingat sama Allah. Kalau antum beriman. Kalau antum enggak punya iman, larinya apa? Suudon sama Allah. Prasangka jelek sama Allah. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Jadikanlah diri kita senantiasa menjadi hamba Allah, senantiasa istiqomah. Karena dalam ayat ini, illalladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabaru, sabar, wa amilus sholihati, dan selalu mengerjakan dalam suatu hal kebajikan. Inilah mereka-mereka yang bisa mensyukuri nikmat daripada segala bencana yang diberikan. Dari segala sesuatu nikmat yang diberikan. Ulaika lahum maghfiratun, mereka itu akan mendapatkan maghfiratun, yaitu ampunan, wa ajrun, pahala kabirun, yang besar. Jadi mereka akan mendapatkan maghfiratun wa ajrun kabir, yaitu ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Allah melipatkan segala sesuatunya ketika kita diberikan cobaan. Allah memberikan segala sesuatunya ketika kita mendapatkan halangan. Dengan cobaan-cobaan seperti ini yang setiap hari dari jamaah-jamaah ini, jamaah pencerahan bimbingan amalan ini, rata-rata semua mendapatkan musibah. Mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Nah, dengan antum semua rajin istiqomah mendengarkan pencerahan seperti ini, satu, antum sudah mendapatkan rahmat. Satu, apa itu? Pencerahan hati. Hati antum jadi tenang, adem ketika datang dalam suatu majelis, ketika mendengarkan dalam suatu tausiah, pengajian seperti ini. Meskipun itu satu ayat, akan memberikan ademnya hati ini. Ngaji lama-lama kagak masuk sama sekali. Ceritanya ngalor ngidul nggak masuk sama sekali. Lebih baik ngaji berapa menit tapi masuk, nekat dan masuk ke hati. Jadi kolbi ini benar-benar hidup. Ngajinya lama, kolbinya mati. Jadi begitu ngaji, keluar ngaji berbuat maksiat lagi.
Ini adalah penyakit. Lebih baik kita ngaji sesingkat mungkin, sedemikian mungkin, sehingga masuk dalam hati, kemudian diamalkan. Makanya dalam suatu perumpamaan, sampaikan meskipun cuma satu ayat. Lebih baik lagi kalau banyak ayat juga masuk, itu lebih baik. Tapi rata-rata mereka, kalau kita ngaji di dalam suatu majelis, coba bayangin, 30 menit, boro-boro 30 menit, 15 menit, antum pantatnya kayak terbakar. Kenapa? Iblis di sini. Setan mengajak kita keluar dari majelis panas. Maka sangat penting sekali untuk kita tegaskan dan kita tekankan ketika dalam suatu majelis, mari kita fokuskan untuk menggali ilmu. Agar kenapa? Agar setan tidak menggeruputi pikiran-pikiran kita. Sehingga kita termomokin, terhipnotis, mau keluar dari majelis. Kalau orang sudah keluar dari majelis, apa? Apa yang terjadi? Terjadi ada suatu kekufuran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Begitu pentingnya ketika kita menerima nikmat rahmat, nikmat suatu ujian. Karena setiap manusia yang hidup tidak akan lepas daripada ujian. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya Allah nyoba manusia. Bagaimana tingkat kesabaran manusia, dan Allah ketika memberikan ujian itu pun Allah juga buka lahannya dalam menampik atau menahan segala ujian itu. Dengan apa? Seperti dalilnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan kepadaku jika engkau enggak kuat. Dalam arti jika engkau enggak kuat dalam menahan segala ujian ini, minta tolong kepadaku. Tetapi dengan catatan bis-sabri was-salah. Dengan catatan sabar. Jangan meninggalkan sholat. Sholatnya nomor utama. Baru dikasih ujian, sakit dikit udah nggak sholat. Ini sering terjadi dan sering banget terjadi. Ketika dikasih sakit sedikit, udah lupa sholat. Padahal ketika kita diberikan ujian seperti ini merupakan suatu nikmat, rahmat luar biasa. Untuk kita bisa ingat sama Allah. Sholat itu diwajibkan. Ketika nggak bisa sholat dengan berdiri, sambil tidur. Ketika nggak bisa sholat sambil tidur, sambil isyarat. Sampai kita benar-benar, kita nggak bisa bernafas, itu baru kita nggak bisa sholat. Orang kita mau berangkat ke alam barzah aja, kita masih perlu sholat. Kalau kita karena kita nggak bisa sholat, dalam keadaan kita sudah mati, maka kita disolatkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita bisa ngambil makna daripada ketika kita ada sholat jenazah, ini merupakan suatu makna begitu pentingnya sholat 5 waktu. Begitu pentingnya nilai sholat. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena begitu pentingnya, maka jangan ketika kita masih sehat, segar bugar begini, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Utamakan waktu sholat. Ketika kita bisa mengutamakan awal bis sholat, ke awal daripada waktunya sholat, maka Allah akan berikan suatu keberkahan, rahmat, hidayah yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengawalkan daripada waktu sholat. Ini kuncinya semua itu, kebahagiaan itu. Rumusnya pesugihan, biar bisa jadi kaya, hartanya berkah, dunia akhirat, rumusnya apa? Sholatnya awal waktu. Tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Sholat sunahnya di luar rawatib, Masya Allah, penting sekali. Bahkan salah satu riwayat memberikan suatu pelajaran. Bahwa sholat sunah yang paling penting, hampir mendekati wajib adalah sholat sunat rawatib. Rawatib itu penting. Banyak orang sholatnya 5 waktu, cuma waktu sholat hajatnya dibesarkan, sholat tahajudnya besarkan, sholat rawatibnya ditinggalin. Padahal inti daripada sholat rawatib adalah menyempurnakan daripada sholat 5 waktu. Kalau orang sudah mengerjakan yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah, ini merupakan ciri-ciri tipisnya iman. Ingat ini. Jadi mereka yang mengerjakan sholat 5 waktu jadi seperti sunnah. Sementara sholat hajat menjadi khusyuk sekali. Menjadi seperti hal yang wajib.
Ini merupakan tipisnya iman. Yang paling utama adalah sholat 5 waktu, utamain, sempurnakan dulu. Itu paling pertama. Yang kedua, sholat rawatib antum sempurnakan. Ketika ada sholat sunnah, ini kerjakan. Ini penting. Penting sekali. Kalau kita sekarang nggak ngerti, sekarang kita ngerti. Kita pelajari semuanya. Makanya sholat sunnah rawatib yang paling penting 12 rakaat adalah qabliyah zuhri, arba'atun qabliyah zuhri, rakaataini ba'da zuhri, wa rakaataini ba'da maghribi, wa rakaataini ba'da isya, wa rakaataini qabliyah subuh. Ini penting kita kerjakan rutin. Bahkan sholat qabliyah subuh 2 rakaat ini lebih baik itu daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah dimuliakan Allah, mudah-mudahan satu ayat daripada ayat ini tadi, walin azaqnahu na'mahu ba'da dzarra'a masya'atu la yakulanna dhahaba syai'ati du'ani innahu la farihun fakhur, dan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang masuk dalam ayat illal ladzina sabaru wa amilus sholihati wa ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.